Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik, dan kebaikan Tuhan mungkin tidak kita mengerti, tapi kita percaya sekalipun berbeda dengan apa yang kita harapkan. Percaya Tuhan baik, rencananya indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala peristiwa dan keadaan, segala tugas tanggung jawab kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan sungguh taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Tertulis demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Perang Dunia Kedua, Hitler memerintahkan semua kelompok dan denominasi gereja untuk bersatu agar mudah ia kendalikan. Ia menyuruh mereka semua untuk mendukungnya. Waktu itu sebagian gereja mendukung Hitler dan sebagian lagi menolak, tidak mau mendukung program dan kebijakannya. Akibatnya, kelompok gereja yang tidak mendukung mendapatkan perlakuan kejam dan aniaya. Bahkan tidak sedikit pendeta dan anggota jemaat yang ditangkap dan meninggal di kamp konsentrasi. Setelah Hitler tiada dan Jerman dikalahkan, terjadi suasana kerenggangan antara kelompok dan denominasi gereja yang ada di Jerman. Hal ini disebabkan karena kepahitan, kekecewaan di satu pihak, dan rasa malu dan bersalah di pihak lainnya. Para pemimpin gereja bersama jemaat kemudian berinisiatif mengadakan pertemuan dan doa bersama. Di situ Roh Kudus bekerja, terjadi rekonsiliasi dan saling mengampuni, dan mereka kembali dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kita semua satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi perbedaan antara kita sebagai orang-orang percaya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12-13 ini dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dalam konteks ayat ini, pada saat itu terjadi perpecahan di antara jemaat karena mengkultuskan pemimpin rohani, karena merasa diri paling benar. Ada jemaat yang mengaku sebagai golongan Apolos, ada yang mengaku sebagai golongannya Kefas atau Petrus, ada yang mengaku sebagai golongan Paulus, dan bahkan ada yang mengaku sebagai golongan Kristus. Kalau di zaman sekarang, ada yang mengaku sebagai golongan Calvinis, ada yang mengaku sebagai golongan Armenian, ada lagi yang mengaku sebagai golongan Katolik, ada yang golongan Protestan, juga ada yang mengaku golongan Advent, golongan Pantekosta atau Pentakosta, golongan Karismatik, golongan Bethel, golongan Tabernakel, golongan Gereja Suku, golongan Reform, dan sebagainya. Di ayat ini dikatakan, apakah Paulus disalibkan karena kamu? Sebuah pertanyaan yang sangat mendobrak tembok pemikiran keagamaan kita. Dan pertanyaan yang sama bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah pendeta di gereja kita disalibkan buat kita? Siapa yang telah berkorban bagi kita? Bukankah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban dan yang telah disalibkan untuk kita? Lalu mengapa kita membeda-bedakan? Mengapa kita menggolong-golongkan?
merasa golongan kita atau denominasi kita yang paling hebat dan paling benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dan berpesan pada kita bahwa Kristus Yesus tidak terbagi-bagi. Dia satu untuk semuanya, dan kita satu di dalam Dia. Kita semua satu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pokok pandangan mata rohani kita dan menjadi fokus dalam ibadah kita, sehingga kita tidak terpecah satu sama lain, melainkan bersatu di dalam Kristus. Mari kita sadari bahwa kita semua yang percaya kepada Kristus adalah satu keluarga dan satu tubuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami pengertian, mengajar kami untuk lebih memahami akan kebenaran, mengerti bahwa kami semua satu di dalam Engkau, satu tubuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang percaya, kami sama-sama sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup. Kami menjadi pewaris kerajaan-Mu dan menjadi ciptaan yang baru. Engkaulah gembala kami yang agung, Engkaulah imam besar kami, imam besar agung yang telah membela, menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu bersatu satu sama lain, saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung sebagai sesama orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa, mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan lawatan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan melawat, menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memulihkan yang tiada berdaya, dan melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan terobosan yang ajaib, jalan keluar, pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya Tuhan bersama kami dan tidak meninggalkan. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawat dengan kasih dan kuasa-Mu, agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.